Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pandanglah Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya yang sering berkata bahwa Allah itu besar, Allah itu agung, perkasa, dan sebagainya. Harusnya dalam segala hal kita bisa memandang Tuhan. Kan begitu, saudara. Tetapi seringkali faktanya tidak demikian. Kalau kita sedang mengalami masalah dalam hidup, kita seringkali justru merasa sedih, kecewa, dan rasanya ingin sekali mengakhiri semuanya ini. Kita merasa lelah, dan rasanya tidak kuat lagi menanggung semua ini. Ini kan aneh. Ini artinya kita tidak memandang Tuhan, tetapi yang kita pandang adalah masalah itu sendiri. Masalah itu sendiri yang kita anggap, kita pandang lebih besar daripada Tuhan. Kan itu jadi tidak benar, saudara. Lalu bagaimana agar kita bisa memandang Tuhan? Jawabnya, kita harus percaya bahwa masalah yang ada pada kita saat ini adalah sebuah media, sarana, atau alat untuk membuat kita semakin dewasa dan semakin menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Harus kita sadari, karena Tuhanlah kita bertahan. Karena untuk Tuhanlah kita masih harus tetap menjalani kehidupan ini. Terkait akan hal itu, Ayub pernah berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku, Tuhan tahu jalan hidupku." Begitu maksudnya. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Saudara, sebagaimana adanya duka cita, begitu pula lah sukacita. Sebagaimana adanya kesedihan, begitu pula adanya kebahagiaan. Dalam dunia ini selalu ada yang manis dan ada yang pahit. Begitu. Namun, keduanya baik untuk jiwa kita. Hal yang manis membuat jiwa kita bersuka. Hal yang pahit bisa membuat kita menyadari keterbatasan, kerapuhan, dan kefanaan kita sebagai manusia. Harapan kita satu-satunya hanya pada Tuhan Yesus. Pandanglah Dia di setiap persoalan hidup kita. Pandanglah Dia di saat rasanya kita tak sanggup dan ingin mengakhiri hidup ini. Pandanglah Dia. Percayalah bahwa segala sesuatu diperhitungkannya dengan baik. Ada perhitungannya, saudara. Bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bahkan di dalam masalah yang seberat apapun, ada hal baik yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Mulailah menyadari bahwa masalah bukan sembarang masalah yang datang hanya untuk menyakiti dan menyulitkan. Sadarlah bahwa Allah pun turut bekerja pada masalah-masalah yang kita alami saat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dikatakan bahwa campur tangan Allah
mendatangkan kebaikan. Kebaikan, saudara, bukan kecelakaan. Catat itu. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah mengecewakan. Sekalipun rasanya pahit, luka, dan sangat menyebalkan. Tuhan adalah Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Percayakanlah hidup kita sepenuhnya hanya kepadanya. Pandanglah Dia saja, saudara. Jangan sekalipun kita meragukan Dia. Kadang memang sepertinya Tuhan lambat, tetapi Ia tidak pernah terlambat. Sepertinya Dia diam, tetapi Dia sedang menyiapkan yang terbaik bagi kita. Saudara, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sejatinya untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita. Jadi tetaplah pandang Tuhan. Jangan mencurigai Dia sama sekali, saudara. Kalaupun saat ini saudara sedang mengalami masalah rumah tangga, hubungan suami istri, atau kesalahpahaman, coba mulailah berkata, ini semua untuk kebaikanku. Kalau saudara berani dan mau mengatakan itu dengan tulus, berarti saudara sedang memandang Tuhan. Roh Kudus pasti akan berbicara kepada saudara, kebaikan apa itu? Saudara akan bisa bersyukur. Saudara tidak akan lagi berontak, mengeluh, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena saudara tahu Tuhan itu baik. Begitu juga dengan masalah keuangan. Hutang-hutang saudara. Saudara harus bisa berkata, semua ini untuk kebaikanmu. Walaupun belum bisa selesai, belum bisa melunasi. Ya saudara, maka percayalah saudara. Percayalah saudara akan bisa lebih tenang. Dan kalau saudara tenang, saudara akan bisa berpikir lebih jernih. Dan menemukan jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan dengan lebih mudah dan bijaksana. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan saudara, tetap pandanglah Tuhan dan katakan, ini untuk kebaikanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.